Saat memasuki usia senja, banyak orang tua beranggapan bahwa tinggal bersama anak kandung adalah pilihan paling aman, penuh cinta, dan akan membawa ketenangan di hari tua. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada hal-hal penting yang sering terlewatkan, yang jika tidak disadari sejak awal, dapat menimbulkan rasa kecewa, kehilangan, bahkan penyesalan yang mendalam. Bayangkan sebuah kisah yang dialami oleh seorang ibu. Ia menjual rumah kecil yang selama puluhan tahun menjadi tempatnya berteduh. Dengan penuh keyakinan, ia membawa seluruh hasil penjualan itu untuk memulai hidup baru bersama anak perempuannya di kota. Awalnya, segalanya tampak indah. Ia membantu mengurus cucu, memasak, membersihkan rumah, dan berusaha menyesuaikan diri agar tidak merepotkan siapapun. Tetapi perlahan-lahan, situasi berubah. Ia mulai merasa seperti tamu asing di rumah sendiri. Menantu sering melontarkan sindiran, sementara sang anak hanya diam, seolah tak mampu atau tak mau membela. Hingga suatu sore, sebuah peristiwa membuatnya sadar betapa rapuh posisinya. Ia terpeleset di kamar mandi dan tergeletak tak berdaya selama berjam-jam. Air mata jatuh satu persatu, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi karena perasaan hampa yang tak terucapkan. Di saat itu, ia menyadari ia tidak lagi memiliki rumah, tidak memiliki tabungan, dan bahkan kehilangan kekuatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Pertanyaannya, apakah benar tinggal bersama anak kandung di usia senja selalu membawa ketentraman? Ataukah ada hal-hal penting yang harus diwaspadai agar tidak justru berakhir dengan penyesalan? Tetaplah mendengarkan hingga akhir, karena kita akan membahas apa saja yang perlu dipahami sebelum memutuskan untuk menyerahkan sisa hidup kepada anak. Kita akan melihat kesalahan-kesalahan yang kerap tidak disadari para orang tua, serta langkah-langkah bijak agar masa tua tetap bermartabat, hubungan tetap harmonis, dan hati tetap tenang. Hal pertama yang harus diingat, jangan terburu-buru menyerahkan seluruh harta ketika masih hidup. Kisah Pak Maliki bisa menjadi pelajaran berharga. Beliau kini berusia 73 tahun. Sepanjang hidupnya, ia bekerja keras di sawah dan ladang. Dengan penghematan dan tenaga yang tidak sedikit, ia berhasil membangun sebuah rumah sederhana yang menjadi saksi perjuangan bersama istrinya. Setelah istrinya meninggal, ia hanya memiliki seorang anak laki-laki bernama Aldi, yang menjadi satu-satunya harapan di masa tua. Di usia 70 tahun, karena rasa percaya penuh, Pak Maliki memutuskan mengalihkan seluruh hak atas rumah dan sebidang tanahnya kepada Aldi. Anak itu berkata, "Ayah sudah tua, biar saya saja yang mengurus sertifikat rumah dan tanah supaya semuanya lebih mudah." Tanpa rasa curiga sedikit pun, Pak Maliki menyetujuinya. Ia percaya bahwa dengan cara ini, masa depannya akan terjamin dan anaknya akan merawatnya di hari tua. Awalnya semua tampak baik-baik saja. Walau makanan sehari-hari menjadi lebih sederhana, ia tidak mempermasalahkannya. Ia berpikir anak dan menantunya mungkin sibuk. Namun perlahan, sikap menantunya, Laras, berubah. Sindiran-sindiran mulai sering terdengar. Ada kalanya Laras berkata bahwa Pak Maliki hanya duduk tanpa melakukan apa-apa. Kadang ia mengeluh karena sang mertua dianggap terlalu banyak menuntut soal makanan atau tidak pandai menjaga cucu. Pak Maliki berusaha bersabar. Sementara Aldi, sang anak, sering menghindar. Setiap kali diajak bicara, jawabannya hanya, "Ayah, sabar saja. Istriku memang agak sensitif." Perubahan semakin terasa. Di meja makan, porsi makanan untuk Pak Maliki sering lebih sedikit dan kurang layak.
Tidak ada yang bertanya tentang kabarnya. Ketika ia mencoba berbicara, perkataannya sering dipotong atau diabaikan. Kehadirannya seolah tak berarti. Hingga suatu hari, kamar mandi utama dikunci. Ia diarahkan menggunakan kamar mandi kecil di belakang rumah. Puncaknya, Laras berkata, "Ayah sebaiknya pindah saja ke gubuk belakang kebun. Rumah ini sudah sempit." Dari pemilik rumah, Pak Maliki mendadak menjadi seperti tamu tak diundang. Ia dipindahkan ke sebuah gudang tua yang dulu digunakan untuk menyimpan alat kebun. Ruangan itu sempit, pengap, berdinding lembab, tanpa jendela. Setiap malam ia membentangkan tikar tipis dan menggantung kelambu seadanya. Saat hujan, air menetes dari atap membasahi lantai tanah. Saat kemarau, panasnya menyengat. Hidupnya berubah drastis. Hari-hari ia lalui dalam kesunyian. Makanan yang diantarkan sering sudah dingin. Ia menyantapnya seorang diri dalam gelap. Dari balik dinding tipis, ia mendengar tawa dan percakapan riang dari rumah yang dulu ia bangun dengan penuh pengorbanan. Rumah yang kini bukan lagi miliknya. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, "Untuk apa saya hidup? Apakah saya berbeda dengan seorang penyewa kamar yang tak diinginkan?" Tubuhnya mulai melemah. Ia sering batuk, punggungnya sakit, tapi ia tidak berani mengeluh, takut dianggap merepotkan. Suatu malam, hujan deras membuat atap bocor parah. Air menggenangi lantai. Ia menggigil dengan demam tinggi dalam kondisi setengah sadar. Ia menyeret langkah, mengetuk pintu rumah utama, berharap bisa berteduh. Namun suara dingin Laras terdengar dari dalam. "Anak sedang tidur, Bapak jangan ribut." Ia duduk meringkuk di bawah tetesan air hujan. Air mata bercampur dengan air yang menetes dari atap seng. Hatinya perih. Ia pernah memberikan segalanya untuk anaknya. Namun kini bahkan tempat tidur pun tak dimiliki. Malam itu, Pak Maliki menyadari sesuatu yang pahit. Kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah menyerahkan semua harta ketika masih hidup hingga kehilangan tempat berpijak dan kehilangan rasa hormat dari orang-orang yang paling ia cintai. Saudara-saudara sekalian, hampir setiap orang tentu memiliki harapan besar bahwa di penghujung usia, mereka dapat melewati hari-hari terakhir dikelilingi oleh anak dan cucu tercinta, merasakan kembali kehangatan kasih sayang keluarga yang pernah mereka curahkan sepanjang hidup. Namun, janganlah hanya karena terlalu percaya pada ikatan darah, kita lalu tergesa-gesa menyerahkan seluruh rumah, tanah, atau bahkan hak untuk mengambil keputusan ketika kita masih mampu berdiri sendiri. Kasih sayang dari keluarga memang merupakan sesuatu yang sangat berharga, namun menyisakan sebagian harta dan ruang untuk diri kita sendiri bukanlah bentuk keegoisan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan cara untuk tetap menjaga kebebasan, mempertahankan suara kita, serta melindungi martabat pribadi agar tetap tegak di rumah yang dahulu kita bangun dengan susah payah. Memasuki masa tua justru menuntut kita untuk lebih berhati-hati dan waspada, supaya bisa menjalani sisa hidup dengan tenang, tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain, dan tidak perlu menelan pahitnya rasa menjadi orang asing di tempat yang dulunya kita sebut rumah sendiri. Hal kedua yang juga perlu diperhatikan adalah kesadaran agar diri kita tidak dianggap sebagai beban. Ada sebuah kisah nyata tentang Ibu Sulastri, seorang wanita berusia 76 tahun yang tinggal sendirian di sebuah desa setelah suaminya meninggal lebih dahulu. Usia yang terus menua disertai penyakit membuat tubuhnya semakin lemah. Matanya tak lagi seterang dulu, penglihatannya kabur. Tangan dan kakinya bergetar hampir setiap waktu. Punggungnya sering diluputi rasa nyeri yang tak kunjung reda. Pekerjaan sederhana seperti memasak nasi atau mencuci pakaian kini menjadi tantangan besar baginya. Satu-satunya anak laki-lakinya tinggal di kota bersama istri dan 2 anak kecil. Menyadari kondisi ibunya yang semakin rapuh, sang anak berkata, "Bu, ikut kami saja. Kalau ibu sakit, biar kami yang mengurus.
Meskipun hati Ibu Sulastri terasa berat meninggalkan rumah kecil yang selama puluhan tahun menjadi tempatnya berteduh, ia akhirnya mengangguk setuju. Ia meyakinkan dirinya sendiri, mungkin tinggal bersama anak dan cucu akan lebih menyenangkan. Lagi pula mereka adalah darah dagingnya. Baginya, tidak mungkin mereka akan memperlakukannya dengan buruk. Dengan penuh harapan, ia merapikan barang-barang secukupnya, mengunci pintu rumahnya, lalu berangkat ke kota. Di dalam hatinya, tersimpan doa agar tahun-tahun terakhir hidupnya akan terasa lebih hangat, lebih hidup, dan tak lagi diwarnai kesepian. Beberapa hari pertama, segalanya berjalan indah. Suara cucu kecil yang memanggil nenek membuat hatinya bergetar hangat. Saat makan bersama, tawa terdengar di meja makan. Ada yang mengajaknya berbicara. Ia bahkan ikut membantu menantu perempuannya dengan pekerjaan ringan seperti menjaga cucu, membersihkan sayuran, atau melipat pakaian. Meski menantunya tidak terlalu banyak berbincang, sikapnya tetap sopan. Pada masa itu, Ibu Sulastri yakin bahwa keputusannya pindah adalah pilihan yang tepat. Setidaknya, kini ada yang memperhatikan saat cuaca tiba-tiba tak bersahabat. Namun seiring berjalannya waktu, kesehatannya semakin menurun. Tubuhnya makin lemah. Tangan yang bergetar sering membuat piring atau mangkuk jatuh. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya untuk berdiri lama di dapur. Ia pun mulai sering lupa mematikan kompor atau melupakan hal-hal kecil lainnya. Setiap kali kesalahan itu terjadi, ia selalu meminta maaf dengan suara rendah. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu sudah tua, pikun, bukan sengaja." Pelan-pelan suasana rumah berubah. Menantunya jarang lagi mengajaknya makan bersama. Makanan sering hanya disisahkan di piring terpisah dengan lauk sederhana. Kadang terdengar hala napas panjang. Pintu yang ditutup lebih keras dari biasanya. Semua tanda-tanda kecil itu membuat hati Ibu Sulastri mulai terasa dingin. Ia mulai merasa dirinya bukan lagi bagian penting dari keluarga itu. Suatu malam larut malam, tanpa sengaja, ia mendengar percakapan lirih antara anak dan menantunya dari balik pintu kamar. "Sejak Ibu tinggal di sini, semuanya jadi berantakan. Urusan rumah, anak-anak, sampai ruang gerak kita terganggu. Aku tahu kamu lelah, tapi sabarlah ya. Bagaimanapun, itu ibu kita." Ibu Sulastri hanya terdiam. Hatinya seperti diremas. Meskipun tidak ada yang memarahinya secara langsung, ia sadar bahwa kehadirannya membuat orang yang ia cintai merasa terbebani. Sejak saat itu, ia mulai menarik diri. Ia memilih makan sendirian, mencuci pakaiannya sendiri, dan tidak lagi berani masuk dapur. Hari-harinya dihabiskan di dalam kamar dalam keheningan, berusaha sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Bahkan ketika malam terasa dingin dan nyeri tubuh membuatnya sulit tidur, ia tak berani membangunkan anaknya untuk meminta tolong. Ia takut dianggap merepotkan, takut melihat tatapan kesal, takut mendengar helaian napas panjang. Walau tinggal di rumah anaknya sendiri, ia merasa seperti hanya menumpang. Hari-hari berjalan sangat lambat. Rumah itu memang penuh perabot, tetapi kosong dari kehangatan yang ia rindukan. Ia merindukan rumah kecilnya di desa, halaman sederhana tempat ia menimba air, memasak, atau memotong batang pisang untuk memberi makan ayam. Di sana, ia adalah pemilik rumah. Di sini, ia hanyalah seseorang yang berusaha menyisih, hidup tanpa suara. Pada suatu malam, ketika batuknya tak berhenti dan membuatnya terjaga hingga larut, ia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dulu ketika dia menangis sekali saja, aku langsung menggendongnya. Sekarang aku batuk semalaman, dia bahkan tak mendengar. Ia tidak marah pada anaknya, tidak pula menyalahkan menantunya. Ia hanya merasa pilu. Ia sadar bahwa masa tua seringkali adalah perjalanan untuk menarik diri perlahan-lahan.
Saat kesehatan terkikis, saat tak ada lagi banyak yang bisa diberikan, suara kita di dalam keluarga pun perlahan menghilang. Suatu pagi buta, saat rumah masih sunyi, Ibu Sulastri bangun perlahan. Ia melipat beberapa potong pakaian, memasukkannya ke dalam tas kain kecil, lalu memanggil taksi. Sebelum pergi, ia meletakkan secari kertas di meja. Ibu tahu kamu menyayangi ibu, tapi ibu tidak ingin kamu harus memaksakan diri hanya karena ibu. Ibu pulang ke kampung. Dimanapun ibu tinggal tidak masalah, asal tidak membuatmu semakin lelah. Taksi itu melaju, membawa seorang ibu tua meninggalkan rumah yang lengkap secara materi, tetapi hampa dari pelukan emosional. Ia pergi bukan karena marah. Ia memilih pergi karena kasih sayang. Sebab, kadang pengorbanan terbesar seorang ibu adalah mundur agar anaknya bisa bernafas lebih lega. Hadirin sekalian, tak seorang pun di dunia ini yang ingin menjadi beban bagi anak-anaknya. Itu adalah hal yang wajar dan sangat manusiawi, terutama bagi mereka yang sepanjang hidupnya telah mencurahkan tenaga, air mata, dan cinta untuk membesarkan putra-putrinya. Namun masa tua adalah perjalanan yang tak dapat dihindari. Cepat atau lambat, tubuh akan melemah. Dan pada saat itu, setiap orang akan membutuhkan seseorang di sisinya. Yang penting adalah, ketika kita akhirnya tinggal bersama anak dan cucu, tetaplah menjaga sedikit kemandirian. Sisakan ruang pribadi agar keberadaan kita tidak terasa memberatkan. Peliharalah semangat untuk hidup dengan tenang dan rawatlah hati agar tetap damai. Sebab bisa jadi, ketika kita mampu menjalani hidup di usia senja dengan ketenangan dan menghargai diri sendiri, anak-anak pun belajar mencintai dengan cara yang lebih lembut. Pada akhirnya, di usia tua, hal paling berharga bukan hanya tentang berada dekat dengan anak cucu, tetapi tentang bagaimana kita tetap mempertahankan nilai dan harga diri kita sendiri dalam setiap hari yang masih tersisa. Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah mengenai bahaya pembatasan kebebasan pribadi. Malika, seorang mantan guru sekolah dasar, sudah lebih dari 1 dekade menjalani masa pensiun. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Di usianya yang telah mencapai 70 tahun, kesehatannya masih tergolong baik. Ia mampu melakukan berbagai aktivitas sendiri, tetap mandiri, dan memiliki sejumlah teman yang sama-sama menyukai kegiatan sederhana seperti berkebun, membaca buku, serta mengikuti acara perkumpulan lansia. Kehidupannya mungkin terlihat sepi, tetapi justru di balik kesunyian itu tersimpan ketenangan dan rasa kemandirian yang membuatnya merasa berharga. Putranya, Min, seorang insinyur yang baru saja mendapatkan promosi, mulai merasa cemas. Ia menyarankan agar ibunya pindah dan tinggal bersama keluarganya di sebuah kompleks perumahan baru. Ibu sendirian terus, "Saya tidak tenang. Rumah saya cukup luas. Kalau ibu ikut tinggal, suasana rumah juga akan lebih hangat dan ramai," ujarnya dengan nada penuh ajakan. Pada awalnya Malika merasa ragu. Ia telah lama terbiasa hidup dengan caranya sendiri, bebas tanpa campur tangan siapapun. Namun kemudian ia berpikir, mungkin inilah saatnya di usia lanjut untuk mencoba tinggal lebih dekat dengan anak dan cucu. Ia membayangkan suasana yang lebih ramai, hangat, dan penuh kebersamaan. Dengan perasaan yang bercampur antara harapan dan keraguan, ia akhirnya berkemas dan untuk sementara waktu meninggalkan rumah kecil yang selama ini menjadi saksi hidupnya. Hari-hari pertama berjalan cukup baik. Ia berusaha menjaga diri agar tidak merepotkan. Ia membantu pekerjaan ringan di rumah saat dibutuhkan dan mencoba bersikap sebijak mungkin. Anak dan menantunya pun memperlakukan dirinya dengan sopan. Walau tidak sehangat yang ia bayangkan sebelumnya, Malika tetap berusaha menyesuaikan diri.
Ia ingin menjadi nenek yang menyenangkan, tidak banyak menuntut, dan tidak menimbulkan masalah. Namun perlahan perubahan muncul dari hal-hal kecil, yang awalnya tampak seperti bentuk perhatian, tetapi sebenarnya menyimpan unsur pengendalian. Saat Malika hendak pergi ke pasar dekat rumah untuk membeli beberapa kebutuhan pribadinya, menantunya langsung berkata, "Ibu sudah tua, berbahaya kalau keluar sendiri. Biar saya saja yang membelikan." Ketika Malika ingin menghadiri pertemuan dengan teman-teman pensiunan di perkumpulan lansia, Min menahannya. "Ibu, istirahat saja di rumah. Jangan sering-sering keluar. Nanti saya ajak jalan-jalan ke tempat yang lebih menyenangkan." Ponsel lama miliknya kemudian dipasangi pelacak lokasi oleh sang anak dengan alasan agar jika terjadi sesuatu atau ia tersesat, mereka bisa segera menemukannya. Bahkan, kulkas dan kompor gas di rumah diberi kunci pengaman anak-anak. Akibatnya, setiap kali Malika ingin memasak atau sekedar mengambil sesuatu harus meminta izin terlebih dahulu. Takut ibu jatuh atau lupa mematikan api. Begitu alasan yang diberikan. Malika mulai merasakan bahwa perhatian anak-anaknya perlahan berubah menjadi semacam jaring tak kasat mata yang mengikat geraknya. Hari demi hari, perasaan itu semakin nyata. Ia merasa diperlakukan seperti anak kecil yang kebetulan sudah tua. Jika ia ingin makan sesuatu, ia tidak bisa langsung menyiapkannya sendiri, melainkan harus menunggu sampai anak atau menantunya memasakkan. Uang pensiun bulanan yang ia terima pun kini dipegang oleh putranya dengan alasan agar lebih mudah diatur dan untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan. Menantunya memang tidak pernah berkata kasar. Namun tatapan, nada bicara, dan gerak-geriknya seringkali terasa seperti pengawasan yang terus-menerus. Pernah suatu kali, Malika hanya berjalan sebentar ke ujung gang untuk membeli beberapa buah. Tidak lama kemudian ponselnya berdering. "Ibu, kemana kok tidak bilang? Kalau terjadi apa-apa bagaimana?" Suara anaknya terdengar cemas, namun juga penuh tekanan. Malika mulai merasa seolah-olah tinggal di rumah anaknya sama seperti hidup di dalam penjara. Ia tidak lagi bebas menentukan apa yang ingin ia lakukan, kapan ia ingin keluar, bahkan sekedar mendengarkan musik dangdut klasik kesukaannya pun harus ditegur. "Bu, kecilkan volumenya. Anak sedang belajar online." Semua kebiasaan dan hobi pribadinya perlahan-lahan harus tunduk kepada aturan rumah orang lain. Meskipun orang itu adalah darah dagingnya sendiri. Dalam hatinya, ia bertanya, "Saya sudah hidup lebih dari 70 tahun. Masa sekarang pun saya tidak boleh memutuskan sendiri apa yang ingin saya makan, kemana saya ingin pergi, atau apa yang ingin saya dengarkan?" Perasaan dikasihani, dikendalikan, dan tidak dipercaya membuatnya menua lebih cepat dari usianya. Setiap hari yang ia jalani terasa berat. Ia hanya berharap bisa mendapatkan kembali sedikit saja kebebasan, ruang pribadi, dan rasa berdaulat atas hidup yang dulu pernah ia miliki. Ketergantungan mutlak pada orang lain, meskipun pada anak kandung sendiri, membuat hidupnya terasa hampa. Hingga suatu hari, Malika memberanikan diri berbicara kepada anaknya. Ia mengatakan bahwa ia ingin pulang kampung untuk beberapa minggu, sekedar menyegarkan pikiran. Min menyetujui dengan mengira ibunya hanya ingin bernostalgia di rumah lamanya dan akan kembali setelah puas. Namun begitu sampai di rumah kecil yang dulu selalu setia menemaninya, Malika tidak pernah kembali lagi. Ia akhirnya menyadari, meski hidup sendirian mungkin membawa banyak tantangan, setidaknya di sana ia masih menjadi pemilik penuh atas hidupnya. Ia tetap memiliki kebebasan untuk memilih, menentukan, dan memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk dirinya. Ibu Malika menyadari satu hal penting dalam perjalanan hidupnya. Umur yang panjang tidak selalu menjamin seseorang menjalani hidup dengan cara yang tepat.
Menjadi tua bukan berarti harus kehilangan seluruh kebebasan yang selama ini membuat jiwanya terasa hidup. Ia memilih untuk kembali pada pola kehidupan yang lebih sederhana, sebuah keputusan yang memungkinkannya tetap menjadi dirinya sendiri, ketimbang berada dalam kenyamanan yang justru terasa seperti sangkar emas hanya karena alasan perawatan dari orang-orang tercinta. Bagi sahabat-sahabat yang kini memasuki masa senja, jangan pernah ragu untuk tetap mempertahankan ruang pribadi. Walaupun ukurannya kecil, yang terpenting ruang itu memberi cukup tempat untuk bernapas dengan lega, berpikir dengan jernih, dan tetap merasa bahwa diri kita masih utuh. Mendapatkan perhatian dan dirawat oleh anak maupun cucu memang sebuah anugerah yang patut disyukuri. Namun jangan sampai kasih sayang itu perlahan berubah menjadi ikatan halus yang mengekang kebebasan bergerak dan pilihan hidup kita. Jika suatu hari merasa diremehkan atau dianggap tidak mampu, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan. Teruslah menjaga kebiasaan yang membuat bahagia, hobi yang memberi semangat, serta hak untuk menentukan langkah hidup sendiri. Anak-anak bisa memberikan cinta dan perhatian, tetapi hanya diri kitalah yang benar-benar mengetahui apa yang mampu membuat hati merasa tenang. Hal keempat yang perlu diperhatikan adalah berhati-hatilah agar tidak ikut terseret dalam konflik antar anak. Ibu Sarbina, dengan rambut yang telah memutih dan sorot mata yang memancarkan pengalaman panjang hidupnya, sudah bertahun-tahun tinggal bersama putra bungsunya, Javan, serta menantunya, Ayunda, di sebuah rumah di kota. Putri sulungnya telah menikah, menetap jauh, dan jarang sekali datang menjenguk. Kehadiran Javan menjadi penghiburan terbesar bagi beliau di masa tuanya. Namun, setelah menderita flu cukup berat, kondisi fisik Ibu Sarmina menurun drastis. Mengurus diri sendiri di rumah kecilnya dulu, kini terasa hampir mustahil. Beruntung, ia memiliki anak laki-laki dan menantu yang setia merawatnya. Mereka bahkan menyiapkan kamar di lantai dasar agar beliau lebih mudah bergerak tanpa harus terlalu lelah. Meski kesehatannya tidak lagi sekuat dulu, Ibu Sarmina tetap berusaha membantu dengan pekerjaan-pekerjaan ringan di rumah. Ia sering menjaga cucu saat Ayunda sibuk, menyiapkan hidangan sederhana, atau sekedar membereskan hal-hal kecil yang mampu ia lakukan. Sikapnya penuh pertimbangan. Ia tidak pernah ikut campur dalam urusan pribadi rumah tangga anaknya. Kepada menantunya pun, ia selalu mengalah demi menjaga suasana tetap harmonis. Baginya, kerukunan dalam rumah tangga adalah kunci utama untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Namun seiring waktu, Ibu Sarmina mulai menyadari bahwa Javan dan Ayunda kerap terlibat pertengkaran. Perselisihan mereka umumnya muncul karena masalah yang terlihat kecil, soal keuangan, cara mendidik anak, hingga perbedaan pandangan antara keluarga pihak suami dan pihak istri. Meski tampak sepele, pertengkaran-pertengkaran itu perlahan-lahan menanamkan rasa tidak nyaman di hati Ibu Sarmina. Rasanya seperti ada benang halus yang pelan-pelan merobek ketenangan yang selama ini ia jaga. Suatu sore, Ayunda pulang dari kantor dengan wajah letih. Begitu melihat Ibu Sarmina, ia langsung meluapkan keluhannya. "Aku benar-benar tidak punya waktu untuk diriku sendiri seperti ibu. Setiap hari aku harus bekerja keras, tapi suamiku malah cuek, bahkan tidak mau membantu sedikit pun." Ibu Sarmina hanya terdiam. Ia memilih tidak memberikan tanggapan dan berusaha agar tidak ikut terlibat. Namun, malamnya, Javan mendatanginya dengan wajah kesal. "Bu, menurut ibu, aku ini terlalu keterlaluan ya. Aku pulang bekerja juga capek, tapi terus-menerus dimarahi." Dengan nada hati-hati, Ibu Sarmina menjawab, "Sesekali cobalah bantu istrimu, tidak ada salahnya." Sejak saat itu, tanpa ia sadari, Ibu Sarmina mulai terseret dalam pusaran konflik rumah tangga anaknya. Ayunda semakin sering datang kepadanya untuk mengeluh, sementara Javan justru meminta ibunya memberikan pembenaran. Ibu Sarmina merasa sangat lelah. Ia berada dalam posisi yang serba salah. Jika tanpa sengaja ia terlihat memihak salah satu, pihak lainnya akan menunjukkan rasa kecewa.
Perlahan-lahan, suasana rumah menjadi tegang, dan ketenangan yang ia dambakan terasa semakin jauh. Ia hanya ingin melewati sisa hidupnya dengan damai, tetapi kini dirinya seperti perahu kecil yang terombang-ambing di tengah pusaran ombak pertengkaran tanpa tahu di mana tempat untuk berlabuh. Hingga pada suatu malam, ketegangan itu memuncak. Ayunda pulang larut malam dalam keadaan lelah, sementara makanan yang disiapkan Ibu Sarmina di meja sudah dingin. Melihat itu, Javan langsung mengeluh dengan nada menyalahkan. "Bu, lihat sendiri kan, aku kerja seharian tapi rumah berantakan, makan malam pun dibiarkan dingin." Ibu Sarmina hanya menarik napas panjang. Ia memahami betul betapa sibuknya menantunya. Tanpa pikir panjang, ia berkata, "Sudahlah, perempuan zaman sekarang memang harus ikut bekerja. Kamu pun bisa lebih memahami istrimu." Perkataan Ibu Sarminah yang terlontar tanpa sengaja ternyata terdengar jelas oleh Ayunda. Seketika, sang menantu bereaksi dengan suara meninggi, penuh amarah yang ditahan lama. "Ibu selalu saja membela dia. Terus bagaimana dengan aku? Apa di rumah ini ada yang benar-benar menganggap aku bagian dari keluarga atau tidak?" Kata-kata Ayunda meluncur begitu tajam, seperti sebilah pisau yang menusuk langsung ke hati Ibu Sarmina. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Ketegangan terasa menekan, udara seolah berat, dan suasana rumah berubah menjadi dingin serta mencekam. Ibu Sarminah berdiri terpaku. Dalam batinnya, ia merasakan luka yang dalam karena ia merasa telah dipersalahkan secara tidak adil. Padahal sama sekali tidak ada niat sedikit pun dari dirinya untuk memihak siapapun. Yang ia inginkan hanyalah meredakan keadaan, menjaga suasana rumah tetap hangat dan melindungi keharmonisan keluarga. Namun, setelah berhari-hari hidup di bawah bayang-bayang ketegangan yang melelahkan, Ibu Sarminah mulai sadar bahwa ia tidak bisa terus tinggal di tempat itu. Hatinya butuh ruang untuk bernapas. Pada suatu sore, dengan langkah tenang, ia memutuskan untuk meminta izin kepada Javan anaknya. "Nak, Ibu ingin untuk sementara waktu tinggal di rumah keponakan. Tidak jauh dari sini. Ibu hanya ingin mengganti suasana sebentar saja." Javan mencoba menahan kepergiannya. Namun Ibu Sarminah hanya memberikan senyum yang mengandung rasa sedih, dengan sorot bata yang penuh makna, sambil berkata lembut, "Ibu sayang kamu, Nak. Ibu juga sayang Ayunda. Tapi Ibu sudah tidak muda lagi. Tak sanggup mendengar pertengkaran setiap hari. Ibu pergi bukan karena marah. Ibu hanya ingin kalian merasa lebih lega, supaya rumah ini kembali tenang dan damai." Tanpa menyalahkan siapapun, Ibu Sarminah memilih pergi secara perlahan, menjaga martabat terakhir yang masih ia miliki, sekaligus berusaha menenangkan hati anak-anaknya. Meski tidak lagi tinggal bersama, ia tetap menjaga komunikasi, tetap menunjukkan perhatian pada kehidupan Javan dan Ayunda, tetapi tidak pernah lagi ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Ia memilih menerima kesendirian demi menciptakan kedamaian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kebahagiaan keluarga kecil anaknya. Hadirin sekalian, inilah kenyataannya. Ketika orang tua tinggal satu atap dengan anak dan menantu, bahkan satu kalimat nasihat yang diucapkan tanpa sengaja bisa berubah menjadi percikan api yang menyulit konflik lama dalam rumah tangga mereka. Belajarlah menjaga ketenangan, lebih peka dan bijak dalam bersikap. Kadang, memilih diam pada waktu yang tepat bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara paling halus untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Jangan biarkan masa tua kita terseret dalam permasalahan yang bukan lagi menjadi tanggung jawab kita. Mundur satu langkah bukan berarti kalah. Justru itu adalah cara untuk menjaga hati tetap damai sekaligus mempertahankan posisi terhormat di dalam rumah anak-anak kita. Karena kadang bentuk kasih sayang terbesar adalah ketika kita tetap hadir, namun memilih mendampingi dari kejauhan. Hal kelima, waspadai luka yang datang dari ucapan. Setelah bertahun-tahun hidup sendiri di desa, Ibu Sumiati mulai merasakan kesepian yang menggerogoti. Bukan karena ia kekurangan makanan atau pakaian, semua itu masih ia miliki. Tetapi setiap kali senja datang, saat ia duduk di kursi bambu menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat, hatinya terasa kosong. Ia sering melihat rumah tetangga dipenuhi suara tawa cucu-cucu, sementara rumahnya sendiri hanya menyisakan sunyi yang panjang.
Hingga suatu pagi, Ibu Sumiati memutuskan untuk memberanikan diri. Ia mengemas beberapa potong pakaian ke dalam tas kecil dan naik bus menuju kota. Ia tidak memberi kabar terlebih dahulu pada anaknya, Wiratama. Dalam hatinya, ia membayangkan sebuah kejutan indah. Ia ingin tiba-tiba datang, disambut dengan hangat oleh anak dan menantunya. Ia membayangkan dirinya bisa mengasuh cucu, memasak masakan kesukaan keluarga, dan bercengkerama di ruang tamu yang penuh tawa. Ia yakin dengan tinggal bersama keluarga, rasa sepi yang selama ini menghantuinya akan hilang. Pada awalnya, semua terlihat berjalan baik. Wiratama dan istrinya Indri menyambut kedatangan Ibu Sumiati dengan ramah, meskipun tidak sehangat bayangannya. Setidaknya, mereka tidak bersikap dingin. Ibu Sumiati berusaha keras agar tidak menjadi beban. Ia mencuci sayuran, melipat pakaian, menjaga cucu. Semua ia lakukan dengan sepenuh hati, yakin bahwa selama aku pandai membawa diri, semuanya akan baik-baik saja. Namun retakan kecil mulai muncul. Bukan dari peristiwa besar, tetapi dari ucapan-ucapan ringan yang terdengar biasa, namun meninggalkan bekas luka yang dalam. Suatu kali, Ibu Sumiati membawa semangkuk bubur panas ke meja makan. Tangannya yang renta bergetar dan sedikit bubur tumpah di lantai. Hindri yang kebetulan lewat berkata dengan nada datar, tidak keras namun jelas terdengar. "Ibu begini terus, nanti siapa yang bersihin?" Ibu Sumiati terdiam. Ia buru-buru berjongkok membersihkan lantai, sementara rasa malu menyelimuti hatinya. Ia tahu dirinya sudah tua, tak lagi cekatan. Namun ucapan itu membuatnya merasa benar-benar menjadi beban. Di lain waktu, ia mencoba memasak sayur kesukaannya. Tetapi karena lupa mematikan kompor setelah mengangkat panci, asap mengepul. Wiratama berlari dari ruang kerja, mematikan api. Lalu tanpa sadar berkata dengan nada kesal, "Kalau ibu nggak bisa, biar aku saja yang ngurus. Ibu bantu malah jadi repot." Kalimat itu menghantam hati Ibu Sumiati. Ia terdiam, merasakan dirinya semakin tak berguna. Setiap kali ingin melakukan sesuatu, ia mulai ragu. Ia takut salah, takut mendengar lagi ucapan yang menyakitkan, atau bahkan hanya helaan napas kesal yang terasa menusuk. Sejak saat itu, Ibu Sumiati benar-benar menarik diri. Ia tidak lagi ikut dalam urusan rumah tangga, tidak banyak bicara, hanya duduk sendirian di tepi jendela, memandangi langit, membiarkan kesedihan mengendap di hatinya. Rasa sakit yang ia rasakan tidak berasal dari kekerasan fisik, melainkan dari kata-kata yang mungkin diucapkan tanpa maksud jahat, tapi memiliki daya melukai yang luar biasa. Pada malam itu, cucu laki-laki Ibu Sumiati tiba-tiba mengalami demam tinggi. Dengan naluri alami seorang ibu sekaligus nenek, ia segera bangkit dari pembaringannya. Langkahnya cepat, penuh kegelisahan, lalu mengambil kain hangat untuk dikompreskan ke tubuh sang cucu yang terbaring lemah. Dalam situasi panik yang bercampur rasa khawatir, tanpa sengaja ia menabrak meja kecil di samping tempat tidur, menghasilkan suara benturan cukup keras yang memecah keheningan malam. Bunyi tersebut membangunkan Wiratama. Mungkin karena seharian penuh tubuhnya telah letih bekerja, ditambah lagi rasa cemas terhadap kondisi anaknya, emosinya menjadi lebih rapuh. Dalam keadaan lelah bercampur kesal, kesabarannya mendadak runtuh. Ia menyalakan lampu kamar, menatap ke arah ibunya yang tampak sibuk memegang kain di tangan, lalu tanpa berpikir panjang melontarkan kalimat yang begitu tajam. "Ibu, tolong istirahat saja. Jangan melakukan apapun lagi. Kehadiran ibu di sini justru membuat aku sulit merasa tenang." Ucapan itu terasa bagai anak panah yang langsung menancap di hati Ibu Sumiati. Bukan karena suara anaknya meninggi, melainkan karena kalimat tersebut keluar dari mulut seorang anak laki-laki yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih dan pengorbanan. Tanpa berkata sepatah pun, ia melangkah kembali ke kamarnya. Air mata jatuh perlahan tanpa suara, membasahi pipinya. Di dalam hati, ia merasakan sesak yang berat. Malam itu ia mulai sadar. Kehadirannya di rumah anaknya tidak lagi disambut dengan hangat seperti yang ia bayangkan. Keesokan harinya,
Dengan nada yang tenang namun terasa jauh di dalam, Ibu Sumiati meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. Alasannya ia sampaikan sederhana. Hanya berkata bahwa ia rindu pada kebunnya, rindu pada rumah lamanya. Wiratama terlihat canggung mengingat apa yang terjadi semalam, tetapi ia tidak berusaha menahan ibunya. Sementara itu, Indri hanya mengangguk perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setibanya di rumah lamanya, suasana hati Ibu Sumiati terasa lebih lapang. Memang tak ada lagi suara tawa ceria cucunya yang dulu mengisi hari-harinya. Namun, di sisi lain, tak pula ada kalimat yang mampu melukai hatinya. Ia kemudian menyewa seseorang untuk membantu membersihkan rumah, menjalani rutinitas dengan lebih tenang, merawat tanaman di kebunnya, membaca buku-buku kesukaannya, dan sesekali berkunjung menemui teman-teman lamanya. Saat hari-harinya berjalan, ia menyadari satu hal penting. Di usia seperti ini, yang paling berharga bukanlah sekedar tinggal bersama anak, tetapi mampu hidup dengan menjaga martabat diri tanpa harus memaksakan kehadiran demi sebuah kasih sayang di rumah yang hatinya sudah tidak lagi mendapat ruang. Hadirin yang mendengarkan, ketika seseorang memasuki usia tua, kebutuhannya tidak hanya sebatas makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Mereka juga membutuhkan rasa dihormati dalam setiap ucapan dan perlakuan. Seringkali, satu kalimat yang terucap tanpa sengaja dari anak atau cucu mampu melukai hati orang tua jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisik apapun. Orang tua tidak mengharapkan dimanjakan. Mereka hanya ingin diperlakukan dengan kelembutan, penuh perasaan, dan tetap dijaga harga diri. Maka dari itu, bila sebuah rumah justru membuat hati merasa tersisih, bila perkataan orang terdekat meninggalkan goresan yang perih, jangan ragu untuk melangkah mundur demi menjaga kedamaian batin. Saat usia menua, tinggal bersama anak tidak selalu menjamin terciptanya kebahagiaan dan ketenangan. Memang, kasih keluarga adalah sesuatu yang tak ternilai, tetapi tanpa adanya penghormatan dan pengertian, kebersamaan itu dapat berubah menjadi beban yang tidak terlihat. Seorang orang tua tidak pernah menuntut balasan atas pengorbanan masa lalu. Mereka hanya berharap agar kebaikan tetap terjaga dalam setiap pandangan dan setiap kata yang diucapkan sehari-hari. Di masa senja, mencintai dengan cara yang tepat bukan hanya berarti memberi kasih pada anak dan cucu, tetapi juga belajar memberi cinta pada diri sendiri, agar setiap hari bisa dijalani dengan hati yang lebih ringan, damai, dan penuh ketenangan.